Maka Muhammad bersabda, susuilah dia. Sahlah istrinya Hudzaifah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedangkan dia adalah laki-laki dewasa. Masa aku nyatain laki-laki yang sudah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum dan bersabda, aku sudah tahu kalau dia memang laki-laki dewasa. Aku tahu kok dia dewasa, susuilah. Maka Sahlah istrinya Hudzaifah melakukannya. Halo teman-teman, ini adalah berita dari BBC News tahun 2007. Beritanya sebagai berikut. Fatwa menyusui menyebabkan kehebohan. Salah satu lembaga Islam Sunni yang paling bergengsi mendisiplinkan seorang ulama setelah dia mengeluarkan fatwa yang mengizinkan perempuan menyusui rekan laki-laki mereka. Dr. Izaz Atiyah dari Universitas Al-Azhar, Mesir, mengatakan hal ini menawarkan cara mengatasi pemisahan jenis kelamin di tempat kerja. Fatwanya mengatakan tindakan itu akan membuat pria secara simbolis berhubungan dengan wanita dan menghalangi hubungan seksual apapun. Presiden Al-Azhar mengecam fatwa tersebut yang telah ditarik kembali oleh Dr. Atiyah sebagai fitnah terhadap Islam. Menurut tradisi atau hadis Islam, menyusui membentuk suatu derajat hubungan keibuan, bahkan jika seorang wanita menyusui seorang anak yang secara biologis bukan miliknya. Dalam fatwanya, Dr. Atiyah, Kepala Departemen Hadis Al-Azhar, mengatakan ajaran seperti itu bisa berlaku sama untuk orang dewasa. Dia mengatakan bahwa jika seorang wanita menyusui rekan pria langsung dari payudaranya setidaknya 5 kali, mereka akan membangun ikatan keluarga dan dengan demikian diizinkan untuk berdua saja di tempat kerja. Menyusui orang dewasa mengakhiri masalah pertemuan pribadi dan tidak melarang pernikahan. Seorang wanita di tempat kerja dapat melepas cadar atau memperlihatkan rambutnya di depan seorang yang disusuinya. Keputusan hukum itu memicu kemarahan di seluruh Mesir dan dunia Arab. Pada hari Minggu, Dr. Atiyah mencabutnya, mengatakan itu adalah hasil dari interpretasi yang buruk dari kasus tertentu pada masa Nabi Muhammad. Menteri Agama Mesir telah menyerukan agar fatwa di masa depan sesuai dengan logika dan sifat manusia. Sekarang saya tunjukkan kepada pemirsa dan yang ikut Zoom hadis-hadis sahih mengenai hal ini. Itu yang disampaikan oleh Izaz Atiyah bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang palsu, bukan sesuatu yang tidak ada alasannya. Saya tunjukkan yang dibilang oleh Izaz Atiyah, fatwanya dia bahwa harus menetai laki-laki yang bukan muhrim supaya menjadi muhrim. Itu ada di banyak hadis. Yuk kita lihat satu persatu hadis Ibnu Majah. Ini ya yang kemarin saya tunjukkan. Telah turun satu ayat turun mengenai rajam dan persusuan orang dewasa sebanyak 10 kali. Jadi satu ayat itu diturunkan oleh Jibril, diterima Muhammad. Satu ayat itu punya 2 poin, hukuman rajam yang berzina, dan juga aturan yang poin kedua, persusuan menetai orang dewasa sebanyak 10 kali. Artinya ayat ini diturunkan Allah lewat Jibril berkali-kali, 10 kali. Semuanya pernah ada pada catatan yang tersimpan di bawah tempat tidurku di dalam mushafnya Aisyah. Kemudian tatkala Rasulullah SAW wafat, kami sibuk dengan kewafatan berikut beliau, maka seekor binatang masuk dan memakannya. Ini dajin, binatang bernama dajin masuk memakannya mushafnya Qur'annya Aisyah, sehingga ayat tentang hukuman rajam dan menetai, menyusui orang dewasa sebanyak 10 kali itu hilang semua. Ya, turunnya perhatikan 10 kali turun, bukan sekali. Jadi, ayat ini pernah ada di Quran, hanya hilang dimakan binatang. Nah, hadis sahihnya mengatakan apa? Di dalam Sahih Ibnu Majah, saya bacakan hadis 1592 dan 1975. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat mimik muka roman kebencian pada wajah Abu Hudzaifah, karena Salim, laki-laki yang dulu masih kecil budak mungkin, masuk ke rumahku
kerap bertemu dengan Sahla, istrinya Hudzaifah. Maka Muhammad bersabda, susuilah dia. Sahla, istrinya Hudzaifah, berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedangkan dia adalah laki-laki dewasa. Masa aku mintain laki-laki yang sudah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum dan bersabda, aku sudah tahu kalau dia memang laki-laki dewasa. Aku tahu kok dia dewasa, susuilah. Maka Sahla, istrinya Hudzaifah, melakukannya. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, wah, aku sekarang tidak melihat pada wajah Abu Hudzaifah suamiku sesuatu yang aku tidak suka, dan dia ikut perang Badar. Setelah Sahla menetei Salim yang sudah dewasa dan memantau dia sudah dewasa, raut muka Abu Hudzaifah yang kurang senang Sahla sama Salim bertemu di dalam rumahnya sekarang berubah. Berarti perintahmu ini benar-benar mujarab. Ketidaksukaan Abu Hudzaifah tiba-tiba hilang setelah saya melaksanakan apa yang kamu perintahkan. Ini hadis Ibnu Majah. Sekarang kita lihat hadis yang lain, hadis Nasa'i. Di dalam Nasa'i jilid 2 halaman 702, bab menyusui anak yang dewasa. Ya, dari Aisyah, istri Nabi SAW, ia berkata, Sahla binti Suhail datang menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat ada sesuatu kebencian pada wajah Abu Hudzaifah karena Salim masuk kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Aku kemudian berkata, sesungguhnya dia sudah memiliki jenggot. Kamu suruh aku menyusui Salim? Hei, Salim sudah berjenggot. Maka Muhammad bersabda, susuilah dia, tetai dia. Maka apa yang ada pada Abu Hudzaifah akan hilang. Terus percayalah saya, Salim yang sudah berjenggot itu tetai dia, susui dia. Nanti roman kebencian, ketidaksukaan di wajah Abu Hudzaifah pasti hilang. Salah berkata, demi Allah, aku tidak mengetahuinya kebencian pada Abu Hudzaifah setelah itu. Begitu Salah melaksanakan perintah Muhammad, dia langsung bersumpah. Setelah dia melaksanakan mandat dari Muhammad, dia tidak lagi melihat kebencian atau roman muka yang tidak baik dari suaminya setelah melaksanakan mandat seperti ini. Ya, kita lihat lagi hadis berikutnya. Nih, hadisnya sama dari Aisyah, tapi narasinya agak beda. Beliau bersabda, susuilah dia. Salah berkata, bagaimana aku menyusuinya? Sedang ia adalah laki-laki dewasa. Maka beliau bersabda, bukankah aku juga mengetahui bahwa dia adalah laki-laki dewasa? Kamu bilang dia dewasa. Dari dulu ya sudah tahu kalau Salim itu dewasa. Wes, susuilah dia. Supaya dia menjadi muhrim dan tidak ada lagi kebencian atau ketidaksukaan dari suamimu, Hudzaifah. Setelah itu, Sahla, istrinya Hudzaifah, datang kembali seraya berkata, dia lapor setelah melaksanakan perintah itu, dia datang melapor kepada Muhammad. Dan demi Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai Nabi, aku tidak melihat sesuatu yang tidak aku sukai pada wajah Abu Hudzaifah setelah itu. Wah, di laporan, benar Nabi, saya sudah melaksanakan perintahmu. Salim saya susui, dan benar, tidak ada lagi wajah yang tidak suka dari Abu Hudzaifah. Semua ini benar-benar karena kamu adalah Nabi lah, kira-kira maksudnya hadis itu. Ya, kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis Sahih Abu Dawud termasuk hadis Sahih Muslim. Di dalam Abu Dawud volume 1, di hadis Sahih Muslim terbitan ini di volume 2. Ya, kita lihat. Hadis Abu Dawud. Sama. Sahla sering ketemu dengan Salim. Hudzaifah tidak suka karena Salim sudah besar, sudah berjenggot, kok ketemu sama istrinya. Dilaporkan. Nah, coba lihat. Lalu datanglah Sahla binti Suhail bin Amr al-Quraisy. Kemudian Al-Amiri, istri Abu Hudzaifah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami melihat Salim masih kecil, dan dahulu ia melihat saya dengan pakaian seadanya bersama saya dan Abu Hudzaifah berada dalam satu rumah. Ia melihatku dengan pakaian seadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan tentang mereka apa yang telah engkau ketahui. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah SAW? Nabi menjawab, susukanlah.
kemudian ia menyusukan sebanyak 5 kali. Jadi jumlah susuannya harus 5 kali, maka kedudukan anak itu yang disusui oleh Salha tadi seperti layaknya anak persusuannya, menjadi muhrim, dianggap anak persusuan. Dengan sebab itu, maka Aisyah memerintahkan anak wanita saudara laki-laki dan saudara perempuannya untuk menyusukan seseorang yang Aisyah ingin melihatnya, meski orang tersebut telah berusia dewasa. Nah, Aisyah kata kepingin ketemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dia muhrimkan tapi bukan dia yang menetek. Dia suruh saudaranya dia yang menetek, supaya laki-laki itu menjadi muhrim dengan saudaranya, maka otomatis dia menjadi muhrim bagi Aisyah. Ini pinter nih Aisyah. So, kalau dia kepingin ketemu dengan orang yang bukan muhrim, laki-laki yang bukan muhrim nih, dengan sebab itu, maka Aisyah memerintahkan anak wanita saudara laki-laki dan saudara perempuannya untuk menyusukan seorang yang Aisyah ingin melihatnya, meski orang itu telah berusia dewasa. Nih Abu Dawud halaman 801. Nih, di hadis Muslim juga, malah hadis Muslim banyak sekali hadis tentang ini. Salim yang sudah dewasa, sudah besar, sudah berjenggot, diperintahkan Muhammad untuk menyusui kepada Salha supaya menjadi muhrim dan bisa bebas masuk berada di dalam satu ruangan antara Salim dan Salha. Nih, di hadis Muslim berikutnya ada banyak. Salim suka masuk rumah kami padahal dia seorang yang dewasa. Narasinya hadis Nasai, dia sudah berjenggot. Di samping itu Abu Hudzaifah merasa cemburu dengan sebab-sebab tersebut. Rasulullah memerintahkan, susuilah dia dan dia boleh masuk rumahmu. Susuilah dia menjadi muhrimmu, boleh. Sah secara Islam, ini sunnahnya Rasulullah, ini sabdanya Rasulullah, dan diikuti oleh si Salha. Ini hadis ini dari Zainab putri Ummu Salamah. Jadi ini hadis yang kembali kepada Aisyah tapi dari jalurnya Zainab putri Ummu Salamah. Yuk. Nah, karena ada hadis-hadis yang menyatakan seperti itu, Isat Atiyah tidak berbohong. Memang ada aturan hadis yang seperti itu. Sehingga di saat dia mengeluarkan fatwa tentang aturan menyusui laki-laki yang dewasa, ini menjadi masalah. Karena tidak semua orang mau sepakat dengan apa keputusan fatwanya Isat Atiyah dari Mesir. Jadi pro kontra. Dia bisa bersikeras bahwa saya punya hadis-hadis sahih. Hadis-hadis saya bukan satu, banyak sekali hadis-hadis sahihnya. Tapi yang kontra juga punya alasan. Isat Atiyah tidak kekurangan hadis-hadis sahih sunnah Rasul mengenai hal ini. Saya tahu hadisnya terlalu banyak dan kategorinya semua sanadnya sahih. Tapi pihak yang kontra pun juga punya kita perhatikan dulu argumentasi pihak yang kontra. Ini menarik. Pihak yang kontra menggunakan hadis yang ada di dalam hadis Muslim, di mana istri-istri Muhammad pasca kematian Muhammad tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Muhammad dan menganggap bahwa persusuan Salha kepada Salim itu suatu perkecualian dispensasi, hanya khusus untuk konteks itu. Kemudian kelompok-kelompok yang menolak fatwanya Isat Atiyah, kelompok-kelompok yang anti terhadap orang-orang Salafi di Mesir, menunjukkan hadis bahwa persusuan itu hanya untuk anak kecil, hanya untuk kasih makan, bukan untuk laki-laki yang besar. Ini argumentasi mereka. Ini jadi problem. Ini karena memang ada hadis sahih juga yang mengatakan pendapat istri-istrinya Muhammad bahwa sunnahnya Muhammad itu hanya khusus untuk Sahla dan Salim. Perkecualian untuk kasus itu. Ini dari Syihab. Sesungguhnya ini dari hadis Muslim ya, riwayat Muslim. Dari Syihab sesungguhnya dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Ubaidah bin Abdullah bin Samah bahwa ibunya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya Ummu Salamah istri Nabi pernah berkata bahwa istri-istri Nabi menolak untuk memasukkan laki-laki yang pernah mereka susui apabila telah dewasa. Jadi ada kejadian
istri-istrinya Muhammad menolak orang yang sudah muhrim di saat dia sudah dewasa. Menurut Ummu Salamah, kami katakan kepada Aisyah, demi Allah, kami menganggapnya hanyalah ruksa, hanyalah dispensasi, perkecualian, kekhususan yang diberikan Muhammad kepada Salim secara khusus. Oleh karena itu, karena istri-istri Muhammad yang lain menolak sabda perintahnya Muhammad, laki-laki yang pernah kita susui ketika usia dewasa tidak boleh masuk dan melihat kita di dalam. Ini ada di sini juga. Kemudian di dalam hadis Muslim, di catatan kakinya, diakui bahwa hadis-hadis tentang itu, tentang penyusui orang dewasa, ini ada kontrak di dalam internal Islam. Kita baca ya. Salhab Putri Suhail. Para ulama berbeda pendapat, ada silang pendapat mengenai masalah ini. Aisyah dan Daud berpendapat, dua orang ini menetapkan hukum haram menyusui yang dewasa sebagaimana menyusui anak kecil dengan hadis ini. Diharamkan. Sementara yang lain, baik dari kalangan sahabat tabi'in dan ulama dan dari berbagai negara, hingga saat ini mereka membatasinya dengan usia di bawah 2 tahun. Kecuali Abu Hanifah yang membatasinya dengan usia 2,5 tahun. Adapun alasan ulama jumhur adalah ayat, dan bagi para ibu, hendaklah menyusui anak mereka 2 tahun sempurna, bagi yang hendak menyempurnakan persusuannya. Juga dengan hadis riwayat Muslim yang pada pembahasan berikutnya, susuan hanya untuk memenuhi rasa lapar. Nah, selain itu, Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah yang tadi kita baca bahwa istri-istri Muhammad berbeda pendapat menolak Aisyah. Aisyah menganggapnya itu ya sunnah, ya harus dilakukan dan dilaksanakan. Istri-istri yang lain menganggap itu, oh enggak, itu perkecualian. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Susuilah dia. Al-Khatib berkata, dia mereduksi, membuat penafsiran sendiri, kira-kira yang dimaksud itu seperti ini gitu. Mungkin Salha memerasnya terlebih dahulu, ditampung di gelas, kemudian Salim meminumnya tanpa menyentuh payudaranya dan tanpa kontak langsung antara keduanya. Pendapat Al-Khatib ini ya ada baiknya, atau hal itu dimaafkan karena mendesak. Ini catatannya. Ada yang ulama di kemudian hari menafsirkan berdasarkan pemikirannya sendiri, jangan-jangan yang dimaksud itu Salha memeras susunya sendiri, kemudian susu perasannya itu diminumkan kepada Salim. Nah, hal semacam ini yang ditolak, menjadi problem, ditolak sama kelompok Salafi, karena di dalam hadis tidak ada kata memerasnya. Ya, Salha disusui langsung sama Salim disusui langsung oleh Salha. Jadi konflik ini menarik. Yuk kita lihat. Yang menolak menyusui laki-laki yang dewasa itu alasan kesopanan dan kepantasan, hormat. Janganlah, sudah dewasa kok ya masih megang-megang susunya perempuan, ngemut-ngemut kan tidak mungkin. Tapi yang pro loh, itu hadis itu sunnah. Bahkan kalau kita lihat hadisnya Aisyah, itu ada ayat Qur'annya. Ini kita lihat, bantahnya Aisyah itu ada ayatnya. Kemudian menurut cara pandang orang-orang kelompok Salafi, ini norma tidak norma bagi kelompok-kelompok Salafi, sunnah itu lebih tinggi dari semua kesopanan dan norma-norma yang kita kenal. Jadi bukannya kita harus mengikuti norma ya, peradaban zaman sekarang harus mengikuti sunnah di dalam pandangannya kelompok-kelompok Salafi, seperti pandangannya Dr. Isat Atiyah yang memberikan fatwa tersebut di Mesir. Nih, ngelihat hadisnya Aisyah, hadis Aisyah, itu ada ayatnya itu. Menjadi mahram dengan 5 kali susuan. Laki-laki menjadi mahram, menjadi muhrim, kalau ngenyotnya 5 kali. Baca hadis sahihnya, ini hadis sahih. Dari Aisyah, dia berkata, semula persusuan yang menyebabkan kemahraman menjadi muhrim adalah 10 kali susuan, seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Quran. Ingat, seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Quran, aturan awalnya 10 kali susuan. Kemudian dihapus, dinansakkan, dan diganti menjadi 5 kali susuan oleh ayat Al-Quran yang kemudian. Jadi ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali 10 susuan, kemudian dihapuskan, diganti ngenyot 5 kali. Lalu setelah Rasulullah wafat, maka
5 kali susuan itulah ayat Al-Quran yang tadi dibaca, aturan persusuannya harus 5 kali. Pertanyaannya, ayat yang 10 kali susuan, ayat yang 5 kali susuan mana? Karena di dalam hadis saya mengatakan, ini ada ayatnya. Maka 5 kali susuan itulah ayat Al-Quran tadi dibaca. Mana ayatnya? Ayatnya hilang. Hadis sahih berkali-kali mengatakan ada ayatnya. Bukan hanya itu, rusak seperti perkecualian seperti pendapatnya istri Muhammad. Aisyah ngomong, ini ayatnya ada, turunnya 10 kali. Awalnya nyusunya 10 kali, dirubah menjadi nyusunya 5 kali untuk menjadi muhrim. Ada ayatnya, tapi hilang dimakan dajin. Ini pertanyaannya, hadis mengatakan ada ayatnya, mana ayatnya? Hilang. Nah, ini Ibnu Majah. Kalau ini kalau nggak salah dari hadis Muslim. Ibnu Majah mengatakan ayatnya ini turun 10 kali. Kalau kita lihat Al-Itqan fi Ulum Quran, sahabat-sahabat Muhammad banyak yang tahu ayat ini. Banyak yang tahu. Orangnya masih hidup di saat ayat ini dimakan kambing dimakan dajin. Di saat ayatnya hilang dari Qur'annya Aisyah dimakan dajin. Sahabat-sahabat penghafal Quran, kiraat kori Al-Quran tahu masih hidup. Dulu ada turun 10 kali. Jibril menurunkan ayat, itu bukan sunnah lagi. Ayat turun 10 kali. Tapi hilang. Nah, akhirnya ini yang saya bilang, ini repot. Pernah ada ayatnya di dalam berbagai hadis sahih. Aisyah ngotot memberikan pernyataan, aku tahu betul itu ada ayatnya, tapi hilang. Turunnya berkali-kali. Ayatnya pernah ada, hadis mengatakan 10 kali turun ayat itu. Andai kata ayatnya hilang, minimal hadis-hadis sahih dari berbagai macam hadis mengakui aturan tersebut yang tadi kita baca. Hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, masih ada hadis lagi Pak Imam Ahmad dan yang lain-lain. Benar mencatat seperti itu. Jadi ayat yang hilang, ayat rajam dan persusuan yang orang dewasa, hilang dari Quran yang asli, yang lama, sebelum Utsman membuat. Ayat itu dikenal dan diketahui oleh banyak sahabat-sahabat yang lain. Ini menjadi problem. Dampak berikutnya, kita bisa mempertanyakan keautentikan, keaslian Al-Quran. Ini ada problem di masalah ini kalau kita mau kaji lagi, tapi malam hari ini saya tidak memasuk ke arah keautentikan Al-Quran, hanya menunjukkan data saja. Intinya, inilah yang saya bilang, aturan persusuan buat dada di dalam hadis ini menjadi konflik internal Islam. Jadi sama-sama ada buat dada. Bedanya di dalam Alkitab dengan Al-Quran, Alkitab menggambarkan dalam konteks percintaan suami dan istri. Itu wajar. Jadi kalau ini dibilang jorok seperti itu, sini jangan mau cinta, maaf. Puisi cinta dalam ayat yang ketika kita baca, konteksnya rumah tangga, itu wajar. Sedangkan aturan yang buat dada juga ada di dalam hadis. Hadis itu salah satu kitab sucinya Muslim. Konteksnya bukan sebagai dalam rumah tangga, kemesraan suami dengan istri, mempelai laki dengan mempelai laki dengan mempelai wanita, tapi untuk memuridkan laki-laki yang bukan muhrim untuk menjadi muhrim. Ini konteksnya beda. Jadi bukan konteks rumah tangga dan percintaan, tapi untuk memuhrimkan. Dan ini menjadi konflik tafsir dalam hadis Islam. Tafsir hadis konflik.